mikirin kamu terus, Dek. Tadi di sawah juga aku ngelamunin kamu terus. Aku minta jatah lagi ya. Kamu ini gimana sih, Mas? Semalam sudah, tadi pagi juga sudah, sekarang lagi. Masalah apa lagi sih, Dok? Itu loh, Mak. Masa baru datang udah minta jatah? Mana jatah uang belanja aku nggak dikasih lagi sama dia? Ler iler. Gelap malam begitu pekat, dinginnya terasa hingga menusuk ke dalam tulang. Ditemani sepeda ontelnya, Ari menyusuri jalan seorang diri. Iki apa tuh? Wah, ini bisa bikin orang celaka ini. Siapa sih ngiseng taruh di tengah jalan kayak begini? Aduh, kok berat begini ya? Aduh. Jadi berat begini ya sepeda ya? Wah, ada apa tuh sama sepeda ini? Nggak ada yang aneh padahal. Coba tak lihat dulu. Nggak apa-apa loh, normal. Apa tuh? Tolong! Ma. Apa tuh, Ri? Tolong aku, Ma. Ada hantu, Ma. Hantu? Mana hantu? Itu, Ma. Tadi ada hantu, Ma. Nggak ada hantu, Ari, kok kamu teriak-teriak? Ari, kamu itu pasti kecapean. Yaudah sini, Mak pijitin. Ayo cepetan. Pade, pesanan tantang saya mana toh, Pade? Lagi kosong, Mbak. Yang lain aja tuh ada. Panci, termos, tempat nasi, gimana? Kosong terus apa nggak dibawain, mentang-mentang belum bayar. Tak lama berselang saat Parmi asyik berbelanja, tampak Ari membawa barang bawaan melintasi keduanya. Ia tak menghiraukan keberadaan Parmi yang sedang berbelanja. Padahal biasanya jika Ari berjumpa dengan tetangganya, ia selalu menyapa. Mas Ari, pulang ngarit, Mas. Oke, Bu. Ya sudah, kalau tak permisi dulu. Bangga. Mas Ari kapan balik ya? Balik kemana toh, Mbak Yu? Kan Sokopati. Ke Pati. Wah, kasihan toh Mbak Tini. Punya suami kok pergi-pergi terus ya. Emangnya ngopo tuh, Mbak? Jadinya mau cari kerja, Pak, di sana. Gitu. Tapi pulang nggak bawa apa-apa, Pak. Ya? Setelah dirasa cukup, Ari langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Dek, bangun, Dek. Dek. Ibu belanja. Iya, Bu. Monggo, Bu. Ayo, mangga. Kulo nuwun. Tin. Waalaikumsalam. Mak. Ada apa, Mak? Datang ke sini, Mas. Ini Mak mau ambil bibit jagung. Kata Tini katanya disimpan di kamar. Bibit jagung ya, Mak. Tapi Tini itu nggak ada, Mak. Loh, Tini ke sawah toh? Bukan itu maksudnya. Nggak ada gimana piye toh? Mak,
Tini nggak ada, Mak. Nggak ada gimana? Tini kamu kenapa, Ndok? Betapa terpukulnya Uti saat mengetahui putri kesayangannya itu telah tiada. Tangisnya pun pecah mengiringi kepergian anak perempuannya yang sangat ia kasihi. Tini kemana, Mari? Aku nggak tahu, Mak. Tadi tuh aku habis cari rumput di luar. Pas aku pulang, Tini sudah kaku begini, Mak. Ini kelihatannya tadi kamu apain, Ari? Bukan aku, Mak. Mungkin digigit ular, Mak. Tini kenapa Tini? Tolong! Tolong, Tini. Tini, jangan. Kok ada suara minta tolong ya? Yuk, tolong yuk. Parmi, Siti dan Harto akhirnya sampai ke sumber suara teriakan berada. Ini kenapa, Mak? Kok bisa meninggal sih? Perasaan kemarin nggak kenapa-napa. Nggak sakit kok ya? Iya, Mbak Yo. Kematian Tini yang mendadak kini meninggalkan teka-teki. Benarkah Tini tewas karena gigitan ular? Lalu mengapa keluarga menolak untuk melaporkan kasus kematian Tini ke pihak berwajib? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Tini sekarang sudah nggak ada lagi, Pak. Iya. Yang sabar, Bu. Yang ikhlas toh, Bu. Biar Tini anak kita tenang di alam sana. Ibu nggak percaya, Pak, sama kejadian ini. Ibu merasa tenang masih hidup, Pak. Iya. Bapak ngerti toh, Bu. Kita sebagai orang tua harus ikhlasin kepergian Tini. Mudah-mudahan Tini diterima di alam sana, Bu. Sore itu, Uti tampak masih terpukul dengan kepergian sang anak untuk selama-lamanya. Didampingi Narto, suaminya, Uti meluapkan kesedihannya sepulang dari pemakaman anak perempuannya yang ia kasihi. Semoga nggak ada yang tahu soal kematian Tini ya. Tahu nggak Mas Siti? Tadi pas saya mandiin mayatnya Mbak Tini, kayaknya ada yang aneh deh. Aneh kenapa Mbak Yu? Ya katanya kan meninggalnya kan digigit ular. Kok nggak ada bekasnya? Tapi yang ada lehernya hitam. Masa sih? Kan katanya matinya gigit ular. Kematian Tini yang tak wajar menimbulkan berbagai prasangka pada diri Parmi. Pasalnya, Parmi menemukan adanya kejanggalan saat mengurus jenazah Tini. Bener Mbak Yu ya? Kalian lagi ngomongin saya ya? Nggak ada kerjaan lain apa? Selain ngegosip. Siapa yang ngomongin situ? Gak penting kali. Ya kan Bu Siti? Iya, gak penting banget. Itu cakep kalau begitu. Ya udah Bu, orang kayak gini ti gak usah diladenin. Yuk. Ya wes yuk balik aja. Pak, ini lo kopinya. Makasih, Mbak. Mbak Yu Parmi mau beli apa toh? Terus setengah kilo, kopinya telu. Ya. Tunggu ya Mbak Yu. Ya. Pak Pur. Kebetulan Pak Pur, saya mau cerita ya Pak Pur. Cerita apa, Mbak? Ini Pak Pur, meninggalnya Mbak Tini Pak Pur. Kayaknya ono sing aneh Pak Pur. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Iya, Mbak Tini kan meninggalnya katanya dipatok ular. Tapi nggak ada bekasnya Pak Pur. Terus yang Mbak lihat apa? Pas saya mandiin jenazahnya, yang saya lihat kayak dianiaya. Saya jadi curiga Pak Pur sama suaminya.
Segala tanya atas kejanggalan kematian Tini masih tertimbun dalam benak pikiran Parmi. Meski Tini telah damai di liang kubur, namun rasa penasaran atas penyebab kematian putrinya tak juga pergi. Iya Pak, kemarin pagi tuh tumben-tumbenan di sarapan di sini. Gak biasanya. Saya amati sih dia tuh kayak orang bingung. Ya udah, kalau gitu nanti saya akan selidiki dan dalamin kasus ini. Tadi saya ke klinik Sandung, baru nanti. Assalamualaikum Pak Joko. Alah, ya ampun. Tumben-tumbenan Mas. Wonten apa nih? Ada perlu Pak. Berangkat dari informasi Parmi dan Juju, aparat kepolisian langsung bergerak menyelidiki penyebab kematian korban. Petugas menjumpai Joko, sang mudin setempat, salah satu warga yang mengurus jenazah Tini sebelum dimakamkan. Kepada Joko, petugas mencari tahu perihal bekas luka pada tubuh korban yang diyakini pihak keluarga akibat gigitan ular. Namun Joko menyanggah pernyataan tersebut. Saya curiganya begini. Di leher itu ada lecet-lecet dikit gitu. Setelah mengorek informasi dari Joko, petugas lantas menemui Ari yang tak lain adalah suami korban. Kebetulan Ari sedang berada di sawah, hanya selemparan batu dari lokasi Joko. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Bisa kemarin sebentar, ada yang mau saya omongin. Iya Pak Pur. Maaf, saya mengucapkan bela sungkawa dalam-dalamnya atas meninggalnya istri Mas. Dan kemarin nggak sempat datang ke pemakaman ya. Injil Pak Pur, enggak apa-apa. Terima kasih atas ucapannya. Istri Mas meninggal karena apa? Anu Pak Pur, digigit ular Pak Pur. Kok bisa digigit ular? Emangnya lagi kemana? Ke sawah, kebun, atau di rumah? Saya juga enggak tahu Pak Pur. Waktu itu saya tuh habis cari rumput. Terus waktu saya sampai di rumah, istri saya sudah meninggal. 16 tahun sudah Ari dan Tini membina rumah tangga. Selama pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 orang buah hati. Namun anak sulungnya telah meninggal dan kini tinggal si bungsu yang bernama Adul. Dek, aku mau minta jatah, Dek. Ya udah, kamu udah siangan ini. Mending kamu ke sawah dulu. Tapi aku mau minta jatah dulu sama kamu sebelum berangkat ke sawah. Jatah apaan sih, Mas? Kan semalam udah. Nah, itu kan tadi malam. Yang jatah pagi kan belum. Sejak menikah, Ari tidak bisa mengendalikan libidonya. Meski sudah dilayani oleh istrinya, namun Ari masih merasa tidak puas dan selalu saja meminta lebih pada sang istri. Pokoknya kalau kamu belum ngasih aku jatah, aku nggak bakalan kerja. Udah diubun-ubun tau nggak? Tuh, ayo toh, Dek. Ya udah. Iya. Ayo. Untuk menafkahi anak istrinya, Ari menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani. Bersama Uti dan Narto, Ari mengelola sawah milik mertuanya. Saat bekerja, Ari memang jarang terlihat memiliki tekad dan kerap kali berbalas-balasan. Hingga Narto dan Uti sering dibuat jengkel oleh ulah menantunya itu. Pak, itu loh. Si Ari kok malah duduk-duduk gitu, Pak? Ih. Ari, kamu itu kenapa malah duduk-duduk di situ, Tori? Ayo cepetan, kerjanya biar cepet beres. Iya Bu. Duh, lagi enak-enak ngelamun. Ri, itu loh, itu dicangkul. Itu loh, solokannya tuh mampet, dibersihin biar salurannya lancar. Gimana sih kamu itu? Dalam hal bekerja, Ari memang acap kali berbalas-malasan karena ia menganggap bahwa ladang yang ia garap adalah milik mertuanya sendiri. Tak jarang, ia pulang kerja dengan alasan yang tidak penting. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kok jam segini sudah pulang? Memang kerjaannya sudah selesai? Belum. Kerjaan belum selesai malah pulang. Balik lagi aja sana ke sawah.
mikirin kamu terus, Dek. Tadi di sawah juga aku ngelamunin kamu. Terus aku minta jatah lagi ya. Kamu ini gimana sih, Mas? Semalam sudah, tadi pagi juga sudah, sekarang lagi. Gimana sih? Dek, ayo dong. Aku sudah nggak kuat, sudah diubun-ubun lagi nih. Aku nggak mau, Mas. Jika kemauannya tidak dituruti, Aris seringkali mengeluarkan umpatan maupun amarah. Namun tak jarang pula ia ringan tangan terhadap istrinya. Kamu sudah mulai berani ya sama suami? Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Kurang ajar kamu. Tega kamu sama aku, Mas. Biarin. Itu balasan kalau kamu berani sama suami. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga baunya. Ungkapan ini tepat untuk menggambarkan sifat Ari yang tertutup. Perlakuan kasarnya pada sang istri rupanya sudah banyak diketahui oleh tetangga sekitar. Tak jarang Ari dan Tini beserta anak-anaknya bertandang ke rumah Uti. Ekonomi Ari yang tak berkecukupan membuat dirinya sering menyandarkan hidup pada mertuanya tersebut. Kalian. Kenapa tuh? Ini loh, Mae. Pak Adul itu belum makan. Ya udah Dul, ayo kamu makan yuk. Yuk. Ya Bu. Kalian juga ikut makan ya? Ayo, masuk yuk. Ya. Mas, jangan, Mas. Apalagi sih? Jangan, Mas. Kan cuma sekali-sekali toh. Kan nggak ada masalah. Kan kita malu, Mas, sama Mae sama Pak Kamu itu kepala keluarga. Harusnya kamu tuh nafkahin aku. Biar aku bisa masak di rumah, kita bisa makan bareng di rumah. Tersinggung, Ari langsung pergi meninggalkan rumah sang mertua. Ia tak lagi menghiraukan anak dan istrinya yang berada di rumah mertuanya tersebut. Saat tinggal di rumah orang tuanya di daerah Pati, Jawa Tengah, kelakuan Ari tetap saja tidak berubah. Tiduran terus kerjanya di sini. Ri, bangun nih, sudah siang. Yudi, sang ayah pun merasa geram melihat tingkah laku anaknya. Selama tinggal di rumah orang tuanya di Pati, berhari-hari Ari mengurung diri dalam rumah. Kalau jam segini kamu baru bangun, kapan kamu nyari kerja? Aduh Pak, Bapak kok ribut terus toh ya Pak. Besok saya cari kerja Pak. Besok tuh kapan? Kamu niat nggak cari kerja? Bapak ini sebenarnya tidak senang kalau saya tinggal di sini. Ya sudah, saya juga sudah bosan Pak. Saya pengen pergi. Tiap hari Bapak ngomel terus nggak jelas. Ya wis, nek kowe ora niat nyewet gawean, ndang mulya. Sudah Pak, kalau memang Bapak sudah tidak senang saya ada di sini, saya juga sudah bosan kok di sini. Saya tak pergi aja daripada dengerin omelan Bapak tiap hari yang tidak jelas. Tak terima dengan ucapan sang ayah, Ari lalu memilih untuk pulang ke rumahnya di Blora dengan tangan hampa. Betapa bahagianya Tini melihat sang suami datang. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan dalam sekejap. Dek, Dul, pada kemana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sudah pulang? Lah, tas Mas mana? Tas Mas sama baju Mas tinggal di rumahnya Bapak. Oh, iya. Dek, kamu seksi banget sih, Dek. Udah lama loh Mas nggak dapet jatah. Kita ke kamar yuk. Sama, Mas. Aku juga udah lama gak dapet jatah uang belanja dari kamu. Kamu jangan bercanda toh. Masih serius loh. Aku juga serius, Mas. Kamu ke Pati buat kerja. Harusnya kamu itu bawa uang banyak. Sekarang terus mana jatah belanja buat aku? Dek, kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Mas ini lagi bener-bener kepengen. Udah lama loh kita gak begituan. Aku juga nggak ngalihin pembicaraan ini. Dek, kamu tuh jadi istri kok cerewet banget toh ya? Ngasih jatah suami kan gak ada salahnya toh?
Udah nggak Mas, aku capek ribut terus sama kamu. Dul, Adul. Iya Bu. Ayo, kita pergi ke rumah Mbak Huti. Tak jarang pula Ari yang ringan tangan melampiaskan amarahnya kepada Tini. Apakah motif dari pembunuhan Tini? Benarkah Tini tewas di tangan pria yang telah memberinya 2 orang anak itu? Tini langsung mengajak sang anak pergi ke rumah orang tuanya. Kepada sang ibu, Tini meminta perlindungan dari sikap kasar Ari. Dul, kamu temenin mbakmu di dalam ya? Ayo. Ono opo Tondo? Kok muka kamu itu dilipet-lipet kayak pakaian? Mas Ari itu baru datang malah cari-cari masalah sama aku. Ono masalah apa lagi sih, Nduk? Itu loh, Mak. Masa baru datang udah minta jatah? Mana jatah uang belanja aku nggak dikasih lagi sama dia? Ya kamu juga sih, Tin. Kamu itu kurang pas. Harusnya kalau suami pulang kerja itu Buya diurus, dilayanin. Masa ditodong? Ya emosi dia. Tapi Mak, Tapi kamu itu loh, kamu tahu sifat suami kamu sendiri. Seharusnya kamu itu jangan mancing-mancing emosi yang bikin keadaan ini jadi pertama masalah. tapi aku nggak mancing-mancing kok. Sebagai seorang ibu, Uti lantas menyarankan Tini untuk kembali pada sang suami. Bagaimanapun, Ari adalah ayah dari anak-anaknya. Akhirnya dengan sedikit kecewa, Tini mengamini saran dari Uti. Ya udah, mendingan sekarang kamu tuh pulang, ya. Kamu itu harusnya bersyukur. Suami kamu itu udah mau pulang. Ya udah pulang, biarin Aduh sama Mama di sini ya. Ya wes Mak, wes aku tak pulang dulu yo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing sabar ya Nak. Meski sudah tak ada Tini, namun amarah Ari belum padam dan masih tampak membara. Sebab ajakannya untuk berhubungan badan ditolak Tini mentah-mentah. Ternyata istriku. Masuk. Tapi Adul mana? Aduh, udah aku tinggal di rumah Mae Mas. Ini namanya baru istri yang mengerti suami dan bisa membahagiakan suami. Mas, kamu malam ini jadi mau minta jatah nggak Mas? Oh ya pasti jadi dong sayang. Tapi kamu kok bisa berubah drastis begini sayang? Aku sadar Mas, aku tuh istri kamu. Aku mempunyai kewajiban untuk melayani kamu Mas. Betapa bahagianya Ari saat mengetahui sang istri mengabulkan permintaannya. Keduanya langsung melenggang menuju ke surga dunia tanpa ada seorang pun yang mengusik. Sayang, bangun dong sayang. Kita lanjut ke ronde kedua yuk. Aduh, kan masih bisa dilanjutin besok Mas. Pokoknya sekarang sayang, aku tuh udah nggak tahan. Birahiku udah sampai ubun sayang. Besok lagi aja ya. Mendapat paksaan dari sang suami untuk melayani nafsu birahinya, Tini yang sejak awal diam akhirnya memberontak. Ia tak terima dengan sikap Ari yang selalu memaksakan kehendak. Gak mau Mas. Malam itu akal pikiran Ari sudah diperbudak oleh nafsu. Meski sudah dilayani oleh sang istri, namun Ari masih tetap saja belum merasa puas. Dengan mengerahkan segala cara, Ari lalu mencoba membangunkan Tini untuk memuaskan nafsu seksualnya. Kamu harus layanin aku. Mendapati perlawanan dari sang istri, Ari langsung mencekik leher Tini. Dengan menahan emosi dan amarah yang terpendam, Ari mencekik istrinya tersebut dengan sekencang-kencangnya. Jangan Mas. Apa yang harus aku lakukan lagi ya? Ini masih gelap. Ya wes, tidur lagi aja kalau gitu. Selepas itu Ari lalu tidur di samping Tini yang sudah tidak bernyawa.
Setelah mengetahui penyebab kematian korban, aparat kepolisian lantas mengamankan Ari dari rumah kediamannya. Di hadapan petugas, Ari kemudian mengakui perbuatannya yang telah tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pada awalnya dia mau. Lalu yang kedua, dia menolak saya, Pak. Bahkan dia mencubit saya, mencakar saya. Jadi dia kamu bunuh dengan mencekik atau dengan senjata yang lain? Enggak, Pak. Saya cuma mencekiknya saja kok, Pak. Saya menyesal, Pak. Saya hilaf. Maaf dan penyesalan Ari kini tak bisa menebus kematian Tini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Ari harus menjalani hukuman di dalam jeruji penjara.